Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dinda Ayu Lestari. Saya di sini akan membahas tentang bentuk pembayaran non-tunai yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pembayaran non-tunai semakin populer karena berbagai kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, dari uang elektronik hingga pembayaran digital. Nah, dalam artikel ini akan mengeksplorasi jenis-jenis, manfaat, dan penggunaan pembayaran non-tunai di Indonesia. Yang pertama, ada definisi pembayaran non-tunai. Nah, apa itu pembayaran non-tunai? Pembayaran non-tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan instrumen pembayaran digital seperti kartu kredit, kartu debit, atau dompet elektronik. Nah, jadinya maksudnya itu kalau istilah sekarang itu yaitu cashless, jadi tidak menggunakan uang cash atau uang tunai. Tujuan utama dari pembayaran non-tunai ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan transaksi keuangan. Jadi, kita tidak perlu repot-repot untuk membuka dompet, untuk mencari-cari uang atau menghitung-hitung uang untuk melakukan pembayarannya. Keuntungan utama dari pembayaran non-tunai ini adalah kemudahan, fleksibilitas, dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di sini ada beberapa jenis pembayaran non-tunai yang ada di Indonesia. Yang pertama, kartu kredit memungkinkan pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kredit yang disediakan oleh penerbit kartu. Mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia menggunakan kartu kredit ini. Ada juga kartu debit yang memungkinkan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan saldo rekening bank yang dimilikinya. Ini juga masyarakat Indonesia juga pasti punya kartu debit ini. Lalu ada dompet digital. Nah, dompet digital itu seperti GoPay, OVO, Dana, mungkin ada m-banking, mungkin pokoknya pembayaran yang sekarang ini bisa dilakukan ShopeePay juga bisa. Nah, yang memungkinkan pembayaran secara digital menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Lalu, manfaat penggunaan pembayaran non-tunai. Yang pertama, yaitu efisiensi. Pembayaran non-tunai lebih cepat, praktis, dan mengurangi biaya terkait dengan penanganan uang tunai. Jadi itu biasanya dompet digital ya, kita contoh memakai dompet digital itu kita tidak perlu repot-repot untuk mengeluarkan dompet, jadi hanya kita scan saja kan, biasanya kan ada kris sekarang kan. Nah, yang kedua ada keamanan. Pembayaran non-tunai lebih aman karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Nah, tadi kita tidak perlu repot-repot untuk membawa uang tunai, mungkin uang tunai yang besar lah, karena sebagian besar pembayarannya itu dilakukan non-tunai. Jadi bisa dilakukan oleh kartu kredit, kartu debit, ataupun dompet digital. Yang ketiga, kenyamanan. Pembayaran non-tunai dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas bagi pengguna. Jadi, biasanya kan kita kalau misalkan mau shopping online gitu kan, mau belanja-belanja di all shop gitu kan, kita bisa juga bayar kan, bayarnya itu menggunakan dompet digital, jadi kita bisa belanja kapan saja dan juga bayarnya saat belanja itu juga itu kan, dimana aja juga bisa kan. Yang keempat ada transparansi. Untuk transparansi ini, catatan transaksi pembayaran non-tunai membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Jadi dalam ini tuh ada yang namanya history ketika pembayaran gitu kan. Biasanya ada, misalkan nih kita belanja seharga 200.000, bayarnya pakai dompet digital.
Nah, nanti itu ada historinya, potongan saldonya kita itu ada gitu. Jadi nanti itu langsung terpotong ke akunnya. Lalu perkembangan pembayaran non tunai di Indonesia. Yang pertama ada di tahun 2015, pembayaran non tunai mulai diadopsi di Indonesia terutama dengan munculnya dompet elektronik. Tetapi di tahun 2015 ini juga tidak banyak pengguna atau masyarakat yang menggunakan dompet elektronik atau dompet digital ini karena kurangnya promosi atau kurangnya edukasi tentang dompet elektronik ini. Lalu 2018 pemerintah mendorong penggunaan pembayaran non tunai melalui program KRIS, yaitu Quick Response Code Indonesia Standard. Nah, 2018 ini pemerintah mendorong menggunakan KRIS. Mungkin sekarang juga ada kan kayak scan KRIS-nya, bisa pakai KRIS tidak kalau belanja gitu kan. Nah, dalam tahun 2020 ini, ketika pandemi COVID-19 mempercepat adopsi pembayaran non tunai di Indonesia karena kebutuhan akan transaksi yang lebih aman. Ditambah juga kan COVID-19 itu kan kita itu harus seminimal mungkin untuk berinteraksi dengan sesama masyarakatnya gitu kan. Jadi lebih aman menggunakan dompet digital ini. Mungkin sampai sekarang sudah banyak yang menggunakan dompet digital ini. Bahkan beberapa masyarakat tidak lagi membawa uang tunai. Lalu ada tantangan dan kendala penggunaan pembayaran non-tunai. Yang pertama, infrastruktur terbatas. Masih ada keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, yang menghambat adopsi pembayaran non-tunai. Jadi masih ada beberapa daerah yang masih menggunakan pembayaran tunai atau menggunakan uang karena keterbatasannya dalam teknologi atau digitalisasinya. Yang kedua ada literasi digital rendah. Sebagian masyarakat, terutama yang lebih tua kayak ibu-ibu atau kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak juga, masih belum memiliki kemampuan digital yang memadai untuk menggunakan pembayaran non-tunai ini. Nah, jadi mungkin kayak orang tua sekarang ini belum mengerti bagaimana cara untuk melakukan pembayaran secara non-tunai ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu atau kakek nenek punya para orang tua masih menggunakan uang tunai untuk melakukan pembayarannya. Sedangkan untuk zaman sekarang itu kan kebanyakan pembayarannya melalui non-tunai. Yang ketiga, keamanan dan privacy. Kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk mengadopsi pembayaran non-tunai. Nah, kenapa masih dikhawatirin itu? Karena biasanya bisa kan akun dompet digital kita atau akun m-banking kita itu disadap atau dihack sehingga saldo rekening kita akan berkurang banyak gitu kan. Banyak tuh yang tertipu dengan link-link yang dikirimkan melalui WA. Link tersebut biasanya berisikan pesan kepada WA-nya itu dikirim ketika Anda mengklik link ini akan mendapat uang sejumlah sekian. Nah, ketika orang awam atau orang yang tidak tahu ketika mengklik link tersebut, maka sebagian besar saldo yang ada di rekening atau di dompet digital itu akan habis atau enggak akan kurang gitu karena ya tadi itu dihack. Jadi si saldo yang habis itu malah ke si yang hacknya itu saldonya. Terus cara penggunaan pembayaran non tunai. Yang pertama, sebelum daftar pasti kita mendownload
dompet digitalnya kayak OVO, kayak GoPay, Dana, pasti harus di-download dulu kan. Nah, setelah di-download, kita daftarkan diri pada aplikasi atau layanan pembayaran non-tunai yang ingin digunakan. Kita daftar, terus kita ikuti instrukturnya bagaimana kelanjutannya setelah. Nah, setelah mendaftar, itu yang kedua hubungkan metode pembayaran seperti kartu kredit atau rekening bank ke aplikasi atau layanan. Jadi, setelah kita daftar, kita hubungkan dengan kartu kredit kita atau rekening bank yang kita punya, mau itu kredit ataupun debit. Terus yang ketiga itu gunakan aplikasi atau layanan pembayaran non-tunai untuk melakukan transaksi di toko atau di online. Setelah semua rapaian yang ini setelah kita lakukan kayak daftar, terus hubungkan dengan rekening bank, lalu kita bisa menggunakannya. Jadi, ketika kita menggunakannya, saldo yang akan dipotong itu dari saldo rekening bank. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Pembayaran non-tunai di Indonesia terus berkembang, menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat. Meskipun masih ada tantangan, penggunaan pembayaran non-tunai diharapkan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan infrastruktur dan literasi digital. Nah, kami merekomendasikan masyarakat untuk mengadopsi pembayaran non-tunai dalam kegiatan sehari-hari demi memanfaatkan kemudahan, keamanan, dan transparansi yang ditawarkan. Jadi, diharapkan penduduk atau masyarakat di Indonesia bisa mengadopsi pembayaran non-tunai ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.